Dalam episode ini kita akan mempelajari tentang recoil. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang konteks dan mungkin itu tidak solusi bagi Anda, mungkin recoil salah satunya. Coba kita getting start dan yang pastinya yang pertama kita install dulu dia. Karena kita sudah menginstal React jadi tidak perlu install lagi kecuali ketika Anda mau. Copy dan kita paste di project kita. Jika sudah, sekarang kita bisa menggunakannya. Alright, yang pertama, yang tadi sudah saya clean semuanya sehingga tidak ada lagi di sini provider ataupun konteks ya. Sekarang pada source folder kita akan buat satu folder dengan nama store, di dalamnya kita buat index.js. Jadi ketika misalnya dulu pun saya menggunakan Redux yang selalu saya gunakan ya seperti itu. Oke. Di sini jika kita lihat pada getting start tadi, ya di sini ada basic tutorial, ada atom dan selector. Nah, ketika misalnya Anda menggunakan atom, basic ini nanti kita bahas juga. Yang pertama kita akan membahas selector di sini karena kita ingin mendefinisikan kira-kira seperti authenticated user. Alright. Sekarang coba dulu kita buat di sini import ya, karena kita ingin menggunakan selector pertama kali, import selector from recoil. Nah, jika sudah, sekarang di sini kita bisa buat cons out user. Kita buat di sini selector pastinya karena kita ingin mengambil current data lah, kira-kira seperti itu. Dan di bawah tidak lupa kita export dia, export out user. Oke, jika sudah di sini kita butuh key. Jadi ketika misalnya Anda menggunakan atom maupun selector, kita butuh key. Jadi key itu apa? Ya sebenarnya tidak begitu penting, namun dia harus ada. Terserah mau apapun itu namanya. Terserah mau itu apa namanya. Yang jelasnya di sini kita buat coba out user. Kira-kira seperti itu, tidak ada masalah kok. Nah, kemudian karena kita ingin getting data, coba kita buat sini get, dan pastinya ketika misalnya Anda fetching data di komponen itu kan menggunakan asynchronous. Dan ketika Anda menggunakan selector juga bisa async. Yang pertama kita buat sini let user sama dengan null. Dan pastinya ketika misalnya kita sudah mendefinisikan usernya, nantinya kita bisa memanggilnya di setiap komponen yang kita butuhkan. Dan kemudian di sini kita bisa buat try. Dan ya layaknya ketika kita mendefinisikan sebuah data lah. Try let data, karena kita menggunakan Axios pastinya kita butuh sini let data hanya karena ingin mengambil properti response data, kira-kira seperti itu ya. Oh wait, Axios get, dan untuk IP-nya kita bisa copy aja apa yang ada di sini tadi, kita paste di sini. Untuk A-nya kita buat huruf kecil aja. Dan di atas sini bisa kita langsung panggil import Axios from Axios pastinya, ya kan? Dan sekarang coba dulu kita definisikan di sini user, ya kan, sama dengan object user equals to data. Nah, ketika misalnya datanya tidak ada, kita pasti coba di sini dan ini kita ganti menjadi message. Ya kan, kita ambil dari variabel yang kita buat di sini. Oke. Jika sudah, sekarang waktunya kita bagaimana cara memanggilnya. Alright. Kita akan memanggilnya pastinya di navigation, ya kan, yang dia tepat di sini kita buat seperti yang tadi layaknya lah. Pergi komponen navbar, di sini ada, dan langsung kita buat di sini cons user, ya kan, kita ingin mengambil properti yang ada di dalam recoil tersebut atau selector tersebut. Karena di sini kita buat user, maka di sini kita buat seperti itu bisa. Oke. Use recoil value. Nah, ketika mungkin sebelumnya Anda belum pernah menggunakan ini, ya sekarang Anda menggunakannya. Use recoil value dari mana? Out user. Kita enter, maka dia akan langsung import di sini, import out user from store. Seperti yang saya bilang, dia tidak perlu memasukkan di sini yang namanya index hanya karena di dalamnya sudah index gitu loh. Jadi dia anggap ini dalamnya index, kira-kira seperti itu. Oke. Dan sekarang bagaimana cara kita memanggilnya? Wah, itu sangat mudah sekali ketika misalnya sudah seperti itu. Langsung bisa kita panggil di sini sepertinya. Coba kita buat di sini user name. Kita refresh di browser. Ada error baru. Katanya di sini this component must be used inside recoil root. Alright. Kita akan pergi dulu ke index.js. Ya, kita bisa masukkan dia tepat di sini. Jika kita buat di sini recoil root, ya kan? Dan coba kita masukkan dulu dia ke komponen ini. Nah, jika Anda lihat di sini dia sudah masuk ya di atas. Dan harusnya jika kita refresh sekarang di browser, harusnya dia error baru. Katanya di sini navbar suspend while rendering. Jadi sebenarnya ini ada dua opsional. Ketika misalnya kita ingin membuat suspendnya false, jadi kita bisa masukkan ke dalam inisialisasi React-nya. Namun cara lebih mudah adalah menggunakannya langsung di sini. Coba kita buat di sini suspense, ya, kita buat di situ. Dan jangan lupa import dia jika Anda di sini sudah masuk suspend. Dan kemudian kita bisa tutup dia tepat di bawah browser router. Seperti itu. Dan sekarang di sini kita bisa buat fallback. Ini kira-kira untuk loading aja sih. Jadi nanti ketika misalnya datanya tidak ada, maka dia loading. Kira-kira seperti itu. Coba kita buat sini loading aja. Refresh. Maka harusnya jika ada tadi loading dia, ya kan. Nah, mungkin di sini Anda mempunyai error baru. Katanya property user of object is undefined. Kenapa seperti itu? Ya hanya karena usernya belum kita return. Coba dulu kita lihat pada store tadi. Ya di sini belum kita return apa-apa. Coba kita return di sini usernya. Sekarang kita refresh kembali.
Harusnya sudah muncul di sini Erpin Howell. Artinya di sini lumayan sangat simple kan, tanpa kita harus menggunakan yang namanya komponen, kita bisa memanggilnya langsung directly from recoil-nya. Kira-kira seperti itu. Dan jika kita masukkan di sini misalnya user apapun lah, kita misalnya username, kita refresh di browser, maka dia akan berganti menjadi username. Kita ganti menjadi phone atau email, maka dia harus berganti menjadi email. Kira-kira seperti itu. Coba kita stick menggunakan name karena kita akan bergerak ke dalam atom. Karena tadi kita menggunakan selector sudah, ya basicnya nih, tidak ada yang sulit di sini. Return user, maka bisa kita panggil langsung di sini. Tapi dengan catatan Anda di sini buat recoil value. Saya bingung sebenarnya untuk mendesain di mana cara membuat switching theme-nya. Tapi yang jelasnya bisa kita buat di homepage aja lah ya. Biar supaya tidak begitu sulit perlihatannya untuk mendesain-desain lagi gitu. Coba dulu kita buat di home.js. Dan coba dulu pergi ke store tadi, ke index.js. Ya kan di sini kita bisa mendefinisikan atomnya atau state-nya. Kita akan berbicara tentang switching theme di sini ya. Mau itu gelap, mau itu light. Kira-kira seperti itu. Dan di sini coba kita buat cons theme, ya kan, atau apa ya kita buat di sini. Ya theme aja pun tidak masalah sih. Kita buat di sini atom, ya kan. Dan sebenarnya atom ini sifatnya sama seperti selector, harus kita import juga di sini. Import atom. Kira-kira seperti itu. Dan di sini kita bisa buat key-nya juga. Ya, kita buat apapun lah, misalnya switch theme, misalnya seperti itulah. Apapun bisa Anda buat di sini. Yang penting dia unik, oke? Dan di sini kita buat default-nya itu adalah duck. Jadi nanti ketika misalnya kita manggil theme ini, maka hasilnya pasti duck. Coba dulu kita tes. Di sini kita bisa buat definisikan dia. Cons current theme, set current theme. Kira-kira seperti itu. Dan di sini coba kita buat use recoil. Tadinya pakai value, namun sekarang pakai state. Oke, bukan snapshot tapi state ya. Dan jika kita lihat di sini dia sudah import. Dan untuk value dari state ini kita bisa panggil dari theme yang kita buat di sini. Dan tapi syaratnya harus diekspor dulu lah. Coba kita buat di sini theme. Jika sudah, sekarang kita bisa melakukannya di sini. Theme import di sini. Import, ya kan? Import theme from store pastinya. Dan sekarang bagaimana cara kita melihatnya? Oh, di sini kita bisa buat you are selecting the current theme, dan di sini kita buat theme. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita refresh. Jika Anda di sini you selecting the duck theme. Cool. Dan coba dulu kita masukkan dia di sini. Ini kelas, coba dulu di sini kita buat BG primary. Ya, biar supaya jelas apa yang kita lakukan ini berhasil. Kita refresh. Ini yang kita dapatkan. Tapi coba dulu kita buat di sini pH 100. Ya, sehingga yang kita dapatkan full dia. Oke, tapi ada di sini space. Tapi yaudahlah, karena kita belajar saya rasa sudah fine kok. Oke. Di sini kita buat pH 100. Bagaimana seandainya ketika misalnya kita buat nanti like, maka dia akan berganti menjadi putih. Ketika misalnya kita buat dia dark, maka dia berganti menjadi hitam. Oke, coba dulu kita definisikan di sini untuk default class-nya. Cons default class. Dan di sini coba kita, atau default theme bisa juga sih, default ya, default theme kita buat di sini if current theme sama dengan dark, maka di sini kita buat bg dark. Ketika misalnya tidak sama, maka kita buat sini bg white. Kira-kira seperti itulah. Ya kan, jadi di sini ada light dan dark nantinya. Nah, di sini bisa kita definisikan langsung sebenarnya. Kita buat di sini kali brackets, dan dalamnya kita bisa buat default theme. Dan di sini kita bisa buat pH 100 lagi. Kita refresh di browser. Kita dapat dark. Kenapa seperti itu? Hanya karena default yang di index.js ini adalah dark. Ketika misalnya kita ganti misalnya di sini light, ya kan, kita refresh, maka dia akan berganti menjadi warna putih. Karena di sini kondisi kita ketika misalnya tidak sama dengan dark, maka dia akan langsung ke putih. Oke. Coba dulu di sini kita buat text white, dan di sini ketika misalnya backgroundnya white, kita buat text gray atau text dark. Oke, sama aja itu. Dan coba kita buat defaultnya di sini dark, sehingga yang kita dapatkan harusnya hitam. Ya kan, sudah pasti. Namun sebenarnya kita butuh switcher di sini. Jadi bisa kita masukkan ke dalam select ataupun apapun. Jadi kita bisa masukkan ke dalam select, option, atau apapun lah ya kan. Dan coba di sini kita buat select aja, lebih mantap sepertinya, lebih cepat. Dan coba dulu ini kita masukkan ke dalam div dengan mt2 misalnya, sehingga nanti dia ada jarak dari selektornya. Coba kita buat sini row call md4. Di sini kita buat select from control, ya kan? Karena kita ingin memasukkan value current theme-nya di sini. Oke, di sini kita buat option. Refresh, kira-kira ini yang kita dapatkan. Ya kan, dua switcher, ada dark, ada light. Ketika misalnya kita klik nanti light, maka harusnya ini berubah menjadi background warna putih. Ketika misalnya kita pilih dark, dia berubah menjadi hitam. Alright.
Coba dulu kita buat di sini on change, dan coba dulu kita buat default value-nya value current team. Dan ketika misalnya on change, ya kan, on change, kita buat di sini ya, coba set current team, kita buat sini target value. Oke, seperti itu saya sudah bisa sebenarnya. Sekarang jika kita refresh di browser, kita pilih dark karena defaultnya. Coba kita pilih light, maka dia berubah menjadi putih. Atau coba dulu kita buat beda. Daripada kita buat BG white, coba kita buat BG success misalnya. Dan di sini kita bisa buat text white juga. Refresh. Sekarang defaultnya adalah dark. Ketika misalnya kita pilih light, maka harusnya dia berganti menjadi green. Oke, ketika misalnya kita pilih dark, maka dia berubah menjadi dark. Kira-kira ya semacam switcher theme lah. Namun permasalahannya di sini, jika kita pergi ke about ataupun kontak, ini tetap putih. Nah, itu yang tidak kita mau. Yang kita mau kan dia tetap hitam. Ketika misalnya kita pilih dark di sini, maka harusnya hitam untuk keseluruhan page-nya. Oke, oleh karena itu sekarang harusnya di sini kita bisa masukkan di app.js ya. Ya, tepat di sini lah pastinya. Coba dulu kita copy aja apa yang kita buat tadi di sini. Kita copy, kita paste di app.js. Nah, di sini kita buat. Dan untuk use state-nya bisa kita panggil dari recoil, dan untuk timnya kita bisa panggil dari store. Dan selanjutnya di sini kita bisa buat kelas. Ya, sama aja sih seperti yang tadi di sini. Coba ini kita copy aja dan kita paste di sini. Oke, coba dulu di sini kita hilangkan aja semuanya dulu. Ya kan, untuk tim ini kita hilangkan kelasnya, tinggalkan kontainernya aja kayaknya. Ya, biar supaya kita cuman di sini switchernya. Dan sekarang ini coba kita hapus, coba kita refresh, harusnya dia sudah dark. Kita pergi ke about, dia sudah dark. Kita pergi ke kontak, dia sudah dark. Namun ketika misalnya kita buat di sini like, kita pergi ke about, harusnya dia sudah like juga. Di sini sebenarnya kan, ketika misalnya Anda menggunakan apa namanya, ya semacam apalah ya kan, theme switcher, kita pilih dark, dia langsung dark. Ketika misalnya kita pilih ke about, maka dia dark juga. Kita pergi ke kontak, dia dark juga. Saya rasa untuk state management Anda sudah handal ya. Jika Anda tidak handal juga, ya silahkan ulang-ulang videonya. Mana tahu Anda lupa. Dan jelasnya di sini yang perlu Anda tekankan adalah ketika Anda ingin memanggil state dari Atom, Anda panggil use recoil state. Namun ketika misalnya Anda ingin memanggil selector atau value yang sudah Anda tetapkan di index atau di selector yang ada di sini, maka Anda buat di sini untuk memanggilnya use recoil value. Masukkan value yang kita ambil dari index.js yang ada di sini. Alright, that we do it for this lesson. I see you then.